Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami, guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Brebes. Perkenalkan, saya Muhammad Hasbi Asidiki dari SD Negeri Luwung Gede 2. Saya Ardi Luardi dari SD Negeri Kembrang Wetan 2. Saya Iin Inaya dari SD Negeri Kertabesuki 02. Kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Hasbi. Waalaikumsalam Bu Iin. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Hasbi? Alhamdulillah sangat baik Bu, kabar saya Bu. Alhamdulillah. Keluarga bagaimana Pak? Keluarga sehat Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah baik Pak. Hari ini akan melakukan proses coaching ya Pak? Iya Bu, hari ini. Baik, sebelum melakukan proses coaching, ada yang akan saya bicarakan terlebih dahulu Pak. Boleh Pak? Boleh Bu ya. Baik ya Pak, pada saat coaching nanti antara coach dan coachee akan saya amati Pak ya, dan juga saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Iya Bu. Saya juga nanti akan melihat apakah Bapak dalam melakukan coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum ya. Kemudian saya juga nanti akan mempertanyakan dengan memberi pertanyaan berbobot apa tidak kepada coachingnya semacam itu ya Pak. Saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan yang Pak Hasbi sampaikan gitu ya, dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee semacam itu. Jangan lupa ya Pak, nanti harus sesuai dengan prinsip coaching ya, diantaranya adalah dengan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu jangan lupa ya Pak. Nah, sebelum proses observasi dilakukan, ada yang ingin saya tanyakan Pak, boleh Pak? Ya Bu, silakan Bu, Bapak. Kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti Pak? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses ya Bu ya. Yang pertama itu kehadiran penuh Bu. Terus yang kedua mendengarkan aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada si coachee. Iya. 3 kompetensi ya Pak. Baik, ada 3 kompetensi yang ingin Bapak kembangkan, yaitu dengan mendengarkan kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan juga pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Itu ya Pak. Baik, dari ketiga kompetensi tersebut Pak, kira-kira Bapak mau lebih spesifik yang mana yang akan dikembangkan? Kalau saya sih yang akan dikembangkan ya Bu, kompetensinya kayaknya 2 Bu. Apa saja? Yang pertama itu mendengar aktif, dan yang kedua itu pertanyaan yang berbobot kepada coachee Bu. Hanya 2 itu Pak? Iya. Padahal kan dalam itu kan ada 3 ya Pak? Iya. Bapak hanya mengembangkan yang lebih spesifik itu cuma 2, yaitu dalam mendengarkan aktif dengan pertanyaan berbobot. Padahal yang lebih penting itu Pak, kehadiran penuh. Kehadiran penuh ya Bu. Betul. Coaching itu benar-benar harus hadir sepenuhnya Pak ketika melakukan coaching, karena kalau misalnya Bapak tidak dalam keadaan kehadiran penuh, Bapak punya masalah di rumah, tiba-tiba sedang melakukan coaching, Bapak teringat masalah di rumah. Nah, sehingga Bapak tidak fokus pada apa yang coaching Bapak itu jawab gitu ya. Berarti saya kayak seolah-olah tidak mendengarkan ya Bu ya, si coachee itu. Betul. Makanya walaupun Bapak lebih spesifik ke kedua arah itu, kedua kompetensi tersebut, yang pertama juga harus jangan diabaikan gitu ya Pak. Harus tetap Bapak kehadiran penuh itu harus Bapak miliki, gitu Pak. Baik, dari kedua kompetensi yang Bapak ingin kembangkan tersebut, yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot, dan kira-kira indikator ketercapaian apa yang Bapak inginkan? Jadi indikator saya itu biar si coach itu bisa menemukan masalahnya Bu. Dan saya itu berarti harus mendengar aktif dulu biar coach dapat mengetahui masalahnya. Jadi si coach itu biar bisa menyelesaikan masalah sendiri Bu. Jadi saya itu sebagai coach hanya mengarahkan, memancing-mancing lah biar si coach itu berpikir ide-ide yang baru seperti itu Bu. Iya, sebagai
coach memang harus begitu Pak. Biarkan coach tersebut yang Iya. menemukan apa yang menjadi masalahnya. Iya, Kita Bu. hanya mengarahkan saja dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, betul Pak tadi. Baik. Jadi indikator itu tadi ya Pak yang Bapak ingin temukan ya di Iya, biar dalam coachingnya coaching itu tersebut. bisa menemukan sendiri lah. Tanpa kita harus ngasih solusi Iya, hanya ya, karena mancing saja. sebagai coach itu tidak boleh memberikan solusi. Iya. Kita hanya mengarahkan pada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah coach tersebut menemukan Iya. solusinya. Iya, Gitu, betul. Pak. Baik. Terima kasih atas jawaban Pak Hasbi untuk melakukan proses coaching nanti ya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Nah, nanti setelah kita Bapak melakukan proses coaching, nanti Ya. kita ngobrol kembali nih Pak. Saya Ya, ingin baik. tahu dari hasil proses coaching tersebut apa yang sudah dihasilkan. Boleh nih Pak? Nanti Boleh, kita Bu. ngobrol Ya, Bu, kembali. baik, nggak apa-apa. Baik, silakan Bapak melakukan proses coaching terlebih dahulu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Selamat pagi Pak Hasbi. Selamat pagi, Pak Adi. Ada apa ya, Pak? Jadi Pak, jadi saya kesini mau curhat sedikit. Apa ada waktu Pak? Ya, ada, Pak. Silakan, Pak. Jadi saya kesini untuk ini Pak, untuk cerita atau sharing tentang permasalahan yang ada di kelas 6 Pak, seperti itu. Kalau sebenarnya kenapa ya, Pak? Nah, kelas 6 itu sebagian besar itu tidak memenuhi KKM Pak. Jadi 80% itu memang tidak memenuhi KKM. Padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan pengetahuan siswa. Nah, terus menurut Pak Adi, kira-kira penyebabnya apa? Kenapa dalam satu kelas itu hampir 80% itu siswanya kurang dari KKM, Pak? Kalau penyebab mungkin secara pribadi saya menilai dari individu siswa malas belajar, kemudian kurang antusias. Kalau di kelas itu hanya bersanda, guyon. Ketika saya tegur, dia kemudian setelah jeda beberapa menit, siswa tersebut ya berulang lagi Pak, berulang kembali seperti rame dan yang lainnya. Makanya saya bingung, mereka akhirnya kurang fokus. Nah, terus kira-kira ini saya mau tanya saya, Pak ya. Kira-kira dalam pembelajaran apakah siswa itu merasa bosan, apa menyenangkan? Seperti itu, Pak. Kalau saya pribadi melihat dalam pembelajaran itu beberapa siswa terlihat antusias Pak. Tapi memang tadi 80% itu memang kurang antusias, makanya nilainya juga 80% di bawah KKM Pak. Dan saya sudah berusaha, tapi memang hasilnya seperti itu. Makanya saya bingung. Kalau boleh tahu ya, Pak, emang pembelajarannya pakai pembelajaran apa? Biasanya tuh sehari-harinya Pak Ardi. Nah, kalau biasanya sih sehari-hari saya memakai metode ceramah, kemudian papan tulis, terus modul mata LKS yang sudah dibagikan. Jadi ketika saya menjelaskan yang ada di modul LKS, terus siswa menulis gitu Pak, apa yang saya bicarakan, atau ketika saya tidak ada, mereka tak minta untuk menulis di papan tulis Pak. Berarti misalkan nih Pak Ardi pergi disuruh nulis gitu. Betul Pak. Soal sebagai papan tulis. Jadi, Oh. saya diminta untuk menulis Pak. Terus menurut Pak Ardi ada lain nggak metode yang lain? Kalau yang lain paling saya menggunakan model atau metode saja Pak. Pertama sih saya mencoba yang tadi pembelajaran berbasis masalah Pak. Saya pernah mencoba itu, kemudian saya terapkan. Ketika saya terapkan, ada beberapa siswa yang fokus dalam pembelajaran karena berusaha untuk menjawab pertanyaan yang saya lontarkan, karena itu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Tapi sebagian besar memang ada yang tidak memperhatikan. Jadi ketika saya pakai model seperti itu, mungkin presentasi itu 70% itu memperhatikan. Oh, jadi intinya permasalahannya kayak gini, Pak. Jadi Pak Ardi nilainya siswanya kurang dari 80%. Itu berarti kira-kira menurut Pak Ardi itu apa, Pak? Membosankan kah? Apa gimana? Apa bagaimana? Ini
Perbandingan sih ketika saya memakai model dan tidak, memang kalau model itu ada antusias, Ya. ada antusiasme. Kemudian ketika saya tidak memakai model pembelajaran, mereka tidak antusias. Jadi memang mungkin merasa bosan Pak, bosan apa yang saya ajarkan, yang saya pakai metode ceramah saja atau buku atau nulis. Jadi mungkin mereka merasa bosan. Jadi menurut Pak Ardi, apakah tadi yang Pak Ardi bicarakan itu lebih baik dari yang sebelumnya? Saya rasa sih lebih bagus Pak. Lebih bagus. Pakai model. Tapi memang model pembelajaran tersebut tidak semua bisa diterapkan dalam setiap materi Pak. Ya. Karena setiap materi itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Makanya model pembelajaran berbasis massa itu tidak bisa diterapkan di semuanya. Ada cara lain nggak Pak, selain yang tadi Pak Ardi bicarakan? Kalau cara lain paling ada beberapa model sih Pak, model pembelajaran yang ada di internet, dan itu kebetulan saya belum mencoba Pak, karena saya belum berani dengan step-stepnya, dengan langkah-langkahnya. Saya kurang pede menerapkan hal itu Pak. Sebenarnya seperti apa Pak pembelajarannya yang tadi Pak Ardi di internet katanya? Ya, untuk contohnya paling itu yang PJBL Pak, pembelajaran berbasis proyek. Kemudian ada lagi itu yang discovery learning. Nah, tapi untuk discovery learning itu saya belum mencoba. Nah, proyek paling saya langsung ke proyeknya, jadi ke pembelajaran langsung ke proyek tanpa memperhatikan langkah-langkah yang ada di itu, di pembelajaran berbasis proyek. Nah tadi Pak Ardi bilang langkah-langkah ya Pak. Nah menurut Pak Ardi, langkah-langkah seperti apa kayaknya untuk kedepannya? Nah untuk kedepannya paling saya mau mencoba ini Pak, mencoba menerapkan yang model-model yang ada dalam pembelajaran. Saya nanti mencoba satu persatu mungkin Pak. Tapi kalau mencoba satu persatu tetap juga disesuaikan dengan materi Pak. Karena tidak, yang saya tadi bilang, tidak semua materi masuk dalam model-model pembelajaran Pak. Seperti itu Pak. Ada lagi nggak Pak model pembelajaran yang lain Pak? Ada Apa Pak? model pembelajaran Yang menurut Pak Ardi ya. Inquiry, kemudian ada lagi tadi discovery learning sudah, terus think, pair and share, TPS itu bisa. Kayak gini aja Pak, medianya. Media pembelajarannya pakainya apa? Yang menurut Pak Ardi nanti akan dikembangkan selain yang tadi Pak Ardi bicarakan. Untuk modelnya tadi sudah. Iya. Adapun untuk media paling saya mencoba untuk tadi kan pakai LKS, kemudian modul ya Pak. Iya. Nah, nanti saya mencoba itu Pak, medianya coba pakai HP. HP? Nah, iya HP Pak. Betul. Jadi nanti pengen saya coba itu HP-nya untuk pembelajaran berkelompok seperti itu. Jadi dalam pembelajaran berkelompok itu nanti mereka diminta untuk menjawab soal yang ada, kemudian menjawab soalnya itu dalam bentuk game. Jadi tidak semua siswa itu bawa HP, satu kelompok satu untuk menjawab soal dalam bentuk game. Nanti perlombaan dengan dengan kelompok lain. Untuk menjelaskan ke siswanya bagaimana? Karena sedangkan siswa kan sudah tahu semua bahwa di sekolahan kita itu tidak boleh membawa HP. Bagaimana? Nah, untuk itu saya nanti mina kebijakan Pak. Jadi kebijakan untuk 1 atau 2 hari atau beberapa materi saya nanti pakai HP Pak. Oh berarti tidak seterusnya setiap hari pakai HP berarti Pak? Tidak Pak. Jadi tidak semua atau tidak semua materi itu saya pakai HP karena HP itu nanti kan tidak semua materi juga saya pakai PowerPoint sih Pak. Nanti kan saya bilang tadi saya akan mencoba menerapkan model-model yang sesuai dengan materi. Gitu. Jadi tidak semua bawa HP. Tadi Pak Ardi bilang HP tapi hanya satu kelompok satu HP ya Pak? Gitu. Nah, misalkan dalam satu kelompok ada 4 orang, yang satu bawa HP, apakah yang 3 siswanya itu
ada kecemburuan, lah kok hanya si A saja sih Pak yang bawa HP sedangkan saya kan tidak. Itu bagaimana Pak? Jadi untuk itu paling saya memberikan edukasi terlebih dahulu. Jadi sebelum pembelajaran itu pertemuan hari sebelumnya itu saya bilang nanti per kelompok bawa satu HP, silakan didiskusikan siapa yang mau bawa HP. Nah untuk itu jangan pada iri seperti itu Pak. Berarti bilang dulu, Iya, dijelaskan dulu. Dijelaskan dulu untuk HP-nya nanti hanya dalam bermain game. Setelah bermain game nanti HP dikumpulkan lagi. Nah terus menurut Pak Ardi sendiri, apakah media pembelajaran yang pakainya game atau gadget ini bisa lebih fokus kepada anak untuk memotivasikan apa bagaimana? Saya rasa untuk game ini bisa Pak, karena yang saya amati setelah pulang sekolah mereka ngumpul. Nah ngumpulnya itu untuk bermain game Pak, bermain game. Nah, terus tak tanya lagi game apa yang mereka mainkan. Nah, kebanyakan game virtual Pak, jadi nanti mencoba yang apa membuat soal-soal kelompok itu dalam game seperti itu. Nah berarti intinya Pak Ardi memanfaatkan gadget ya Pak? Betul. Dalam situasi yang sekarang anak-anak pada kayak kurang lah untuk permainan yang lain, fokusnya ke game aja seperti itu ya Pak? Iya, betul ya. Nanti mencoba game karena memang perkembangan sekarang siswa kebanyakan bermain HP, siswa SD. Terus yang tadi Pak Ardi sampaikan, apa yang akan dilakukan ke depannya Pak? Untuk kedepannya mungkin saya akan mencoba itu Pak, yang menerapkan model-model pembelajaran yang ada dan menyesuaikan materinya. Kemudian ceramahnya saya ganti dengan diskusi kelompok biar nanti muncul keaktifan siswa. Kemudian setelah diskusi kelompok itu nanti siswa diminta untuk presentasi. Nah seperti itu Pak. Ya bagus Pak, berarti Pak Ardi aslinya sudah bisa menyelesaikan masalah sendiri Pak. Iya. Terus sekarang komitmennya apa Pak? Kalau komitmen sendiri, saya pengen mencoba Pak, karena kita tidak bisa menerapkan pembelajaran tanpa mencobanya Pak. Jadi pertama mungkin saya mencoba, nah satu dua kali gagal, nanti saya tetap mencoba dengan metode itu. Nanti setelah itu karena sudah terbiasa nanti enak Pak. Kedepannya saya nanti pakai model yang sudah saya tahu apakah ini pas apa tidak. Yang pertama-tamanya harus mencoba model pembelajaran. Nah, pas tidak pas ya dicoba dulu. Tapi setelah itu nanti ketika sudah tahu fase-fase atau step-stepnya nanti terbiasa Pak. Kita bisa tahu, oh iya model ini pas dengan pembelajaran ini, dengan materi ini, seperti itu Pak. Tadi Pak Ardi kan sudah menjabarkan ya Pak, apa saja media-medianya. Nah menurut Pak Ardi sendiri, apakah Pak Ardi mampu untuk membuatnya sendiri, apa harus butuh bantuan orang lain? Kalau dibilang mampu sih, saya rasa belum Pak, karena dalam pembuatan tersebut saya perlu bantuan dengan teman-teman yang lebih mumpuni Pak. Karena dalam memilah video, kemudian yang game itu, saya belum bisa membuat yang pas. Nah, gamenya memang pengennya itu yang di puisi. Nah, tapi kan ada yang lebih tahu Pak. Jadi saya nanti mencoba berkolaborasi atau sharing dengan temannya. Apakah ini sudah pas apa tidak? Kalau sudah pas, ya nanti dilihat dalam pembelajaran. Tapi kalau tidak pas, nanti saya minta masukannya seperti itu. Jadi intinya saling sharing lah sama teman ya Pak ya? Iya betul. Karena tanpa bantuan teman, nah, kita tidak bisa berkembang Pak. Hanya matok diam seperti itu. Ya Pak Ardi, saya yakin Pak Ardi pasti bisa Pak dengan media yang tadi. Semangat terus ya Pak Ardi. Ini Pak, terima kasih Pak karena sudah memotivasi saya untuk mencoba apa yang saya rencanakan atau yang saya angan-angankan. Ada yang mau diceritakan lagi nggak Pak? Saya rasa sih sudah Pak, itu yang menurut saya tentang pembelajaran yang ada di kelas saya Pak. Terus menurut Pak Ardi perasaannya apa sekarang setelah menceritakan semua kepada saya Pak? Kalau perasaan sih alhamdulillah saya merasa lega karena
sudah terbayangkan apa yang akan saya lakukan, kemudian setelah saya lakukan itu apa yang dalam penilaian itu seperti apa, itu saya alhamdulillah sudah merasa ada gambaran seperti itu. Ya alhamdulillah Pak, saya juga ikut senang ya Pak ya. Terima kasih Pak untuk bantuannya, karena Ya, Pak. tanpa bantuan Pak Haski juga saya bingung namanya mau cerita ke siapa. Iya. Iya ya Pak. Ya sama-sama ya Pak Aldi. Iya Pak. Ya. Sun ya Pak. Iya Pak, iya sih. Baik, Mbak Hasti tadi sudah melakukan proses coaching, sudah berjalan dengan baik dan lancar ya Pak. Ya Bu, nih, Pak. alhamdulillah lancar Bu. Ya. Ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan Pak yang Iya, Bu. akan saya ajukan kepada Bapak. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Bapak dapatkan dari coaching terkait dengan ketercapaian yang Bapak inginkan? Tadi selama coaching ya Bu, saya sudah melakukan dengan proses tirta Bu. Dia berusaha sesuai dengan tirta ya Bu ya, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi dari masalah. Jadi saya digali terus Bu si coach itu, biar bisa si coach itu biar bisa berpikir tuh, biar oh masalahnya ini, nah solusinya bagaimana. Jadi si coach itu menyelesaikan masalah sendiri. Saya itu hanya mengarahkan saja, kayak memancing-mancing lah Bu, seperti itu. Iya. Berarti sudah tercapai nih Pak? Iya Bu. Iya. Ya, tadi Bapak sudah melakukan proses coaching dengan alur ceritanya juga sesuai dengan yang apa saya amati tadi. Saya juga mempunyai catatan Pak ketika Ya. Bapak melakukan proses coaching dengan coach, saya amati Pak. Bapak sudah menyampaikan dengan alur ceritanya tadi ya, sudah menanyakan tujuan kepada coach, mengidentifikasikan masalah yang coach hadapi, sudah mengarahkan coach juga untuk bereaksi mencari reaksinya ya, rencana aksinya apa yang sudah Bapak lakukan sehingga berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawabnya pada coach, dan rencana aksi yang ada dilakukannya dapat berjalan lancar dengan baik. Nah, ini Pak, apa yang Bapak lakukan sehingga Bapak berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada si coach, nah, agar rencana aksi yang dilakukannya itu dapat berjalan dengan baik, itu apa Pak? Jadi intinya yang saya lakukan ya Bu, ya saya berusaha semaksimal mungkin ngasih pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin memancing-mancing coach agar si coach itu bisa mengungkapkan yang ada dalam pikirannya Bu. Ya, seperti itu Bu. Ya, saya juga tadi mendengar ya percakapan Pak Hasti dengan Pak Ardi ya, sudah fokus ya. Iya Bu. Sudah fokus, ada kehadiran penuh di sana ya. Bapak juga mendengarkan aktif apa yang diucapkan, apa yang disampaikan oleh Pak Ardi. Dan tadi juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot nih Pak. Iya, bagus, luar biasa Pak, pertanyaannya bagus sehingga coach bisa menemukan solusinya begitu ya Pak, luar biasa Pak. Iya, terima Yang kasih, Bu. dinamakan coach semacam itu Pak. Apa yang Bapak berikan pada proses coaching hari ini, mudah-mudahan sukses nih Pak ke depannya, Ya, Bu. diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya dengan orang yang berbeda gitu ya Pak. Oh ya Pak, satu lagi boleh saya menanyakan? Ya Bu, nggak Pak? apa-apa Bu, boleh. Untuk kedepannya Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan coaching hari ini? Yang jelas dalam kompetensi ini Bu, alur tirta Bu. Jadi saya masih kurang dalam alur tirta, jadi harus mendalami lagi alur tirta. Dan kekurangan saya itu kan dalam public speaking. Saya itu belum bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang enak lah ya Bu ya. Jadi saya harus bisa mendalami public speaking itu Bu. Iya betul Pak. Dan untuk menjadi coach itu Iya. memang harus public speakingnya memang harus mahir. Iya, gitu, harus Pak. mahir. Iya harus bisa. Dan bagaimana caranya kita untuk bisa membuat menggali gitu ya, menggali dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach itu memerlukan keahlian dan juga harus belajar juga. Iya, soalnya saya kurang ngomong KBI-nya tuh Bu, kurang Bu. Iya. Iya.
belajar lagi begitu ya Pak ya. Iya, Bu. Yang itu yang Bapak ingin apa? Dikembangkan. Iya, Bu. Selain itu Pak, mungkin ada yang dikembangkan lagi selain public speakingnya? Mental Bu. Mental. Iya, karena masih dalam belajar sih ya Bu ya. Jadi kayak kurang puas tuh Bu. Mental saya itu masih iya seperti itu. Iya, berarti tadi yang perlu dikembangkan Bapak ingin ini kan public speaking Iya. dan juga mental Bapak gitu Iya. ya, agar ketika melakukan coaching Iya, biar dengan nggak coaching tegang lah. nggak Iya. tegang ya Pak, Iya. keadaannya santai, ngomongnya juga kita enak, relax gitu ya Pak, terus sehingga bisa menggali apa yang menjadi solusi Iya. dari coaching tersebut. Bagus Pak, luar biasa. Bapak juga sudah menjalani alur tirtanya sesuai ya Pak, yaitu tujuan, identifikasi Iya, Pak. masalah, tanggung jawabnya juga gitu ya Pak. Baik Pak, terima kasih sudah melakukan sesi ini. Bapak juga sudah melakukan observasi dengan alur tirtanya dengan cukup baik. Kiranya cukup sekian nih Pak. Iya Bu. Terima kasih untuk semuanya. Iya Bu. Ya, Sama-sama Bu. ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.